Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang tergabung dalam kajian musyawarah, semoga senantiasa dirahmati, disayang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman sekalian dan insya Allah tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah karena Allah tidak akan pernah melihat bagaimana posisi kita di atas atau di bawah, tapi lebih kepada keikhlasan kita dan memperbanyak untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, hari ini saya akan melanjutkan kembali apa yang telah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang telah terdahulu, yaitu terkait dengan fikih salat. Namun seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk kita berdialog sehingga waktu kita bisa lebih efektif untuk mendalami tuntunan syariat dalam Islam, sehingga hal-hal yang mungkin ingin dikomunikasikan atau kita ingin dapatkan solusi khususnya dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bisa kita dapati. Ya, kita akan coba masuk dulu pada kajian kita sehingga kurikulum kita bisa tersambung. Ya, saya mohon izin kita membuat sebuah kurikulum supaya kajian kita teratur gitu ya, dan ada bahasan yang jelas untuk dikaji. Kita di fikih salat karena ini memang yang paling dasar yang harus dikuasai oleh setiap muslim supaya manfaatnya kembali kepada kita. Jadi saya ingin berikan persepsi dulu supaya kita sama-sama benar persepsinya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Allah menyampaikan semua ibadah yang saya perintahkan itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita yang menunaikan, bukan kepada Allah. Jadi even Allah memerintahkan kita sholat pun, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak menunaikan sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Tuhan. Tapi ternyata kata Allah, kita yang butuh dengan sholat itu. Karena saat kita menunaikan sholat dengan sempurna, maka semua manfaat sholat kembali kepada diri kita. Apakah itu sifatnya ketenangan? Orang sholat pasti akan cenderung jiwanya lebih tenang kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14 digabungkan dengan Quran surah ke-13 ayat 28. Orang sholat dijamin oleh Allah hidupnya lebih bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Orang sholat dijamin oleh Allah doanya cepat terkabul. Anda dekat dengan orang tua memberikan apa yang kita minta. Anda dekat dengan pimpinan di kantor, maka akses pekerjaan dimudahkan. Anda dekat dengan Allah, logika yang sama, apa yang tidak ada batas bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Maka orang yang sholat, apapun yang dia minta, sepanjang benar sholatnya, maka Allah akan cepat mengabulkan apa yang dia minta. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan nanti ada orang yang sering menyebut Allah dan dia sering disebut Allah. Saking disanjungnya oleh Allah, ada orang yang belum minta seketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir padaku, aku akan menyebutmu. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Orang salat pasti baik. Karena itu Nabi mewasiatkan pada setiap orang tua supaya anak itu dari kecil dididik salat. Nah, ini sering saya tekankan pada pendidikan sekarang nih. Ya, ada teman-teman yang buka TK, SD dan sebagainya. Ini kadang tangganya melompat lebih jauh. Ya, tangga kedua belum selesai, sudah naik ke tangga kelima. Anak TK sekarang fikih salat belum selesai, fikih haji udah manasik gitu. Ini untuk sinergi aja gitu ya. Baik. Jadi kenapa Nabi minta ajarkan anakmu dari sejak kecil sholat? Karena rahasia sholat selanjutnya akan membentuk pribadi baik. Itu rahasianya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar akan menjauhkan pelakunya dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua munkar. Tidak ada yang ketiga. Jadi prinsipnya semua orang yang sholat pasti mendapatkan manfaat-manfaat terbaik dalam hidup. Tapi pertanyaannya, mohon izin, maaf sekali lagi, kenapa kita melihat orang sholat bahkan tidak mendapatkan satu di antara apa yang disampaikan tadi? Quran mengatakan orang sholat pasti baik. Tapi kenapa sekarang ada orang sholat berbuat yang tidak baik?
Fahsya dikerjakan. Fahsya itu kan termasuk pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor itu fahsya. Betapa banyak sekarang orang berkata yang kotor, menonton yang tidak baik, tapi juga sholat. Kan unik gitu. Mungkar itu jelas, semua yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, membunuh mungkar, merampok mungkar, berselisih mungkar. Ini yang paling aneh, dalam hal sholat ada yang berselisih. Cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan, yang satu sir, bisa jadi nggak temenan gitu. Cuman beda-beda, gara-gara beda majelis ilmu, bisa saling mencela. Padahal sama-sama sholat. Apa persoalannya? Maka kata Al-Quran, biasanya ada dua sumbernya. Satu, kebanyakan orang sholat kurang khusyuk atau bahkan tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu di Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Dan yang kedua, ini persoalan klasiknya, maaf, kata Al-Quran boleh jadi orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan ia baca dalam sholatnya. Jadi ruku tapi nggak ngerti yang dilakukan. Sujud nggak paham yang dibacakan. Ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan? Anda bekerja tapi tidak paham yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaan. Anda sholat tapi tidak mengerti yang dibaca, bagaimana bisa merasakan kenikmatan? Ada orang dulu baru takbir, saking nikmatnya dalam takbirnya, itu sakit di kakinya nggak kerasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu masya Allah pernah kakinya itu terkena duri. Ya, kalau bahasa Jepangnya kacugak. Kena duri kecil gitu. Jadi setiap disentuh sakit, dipegang sakit sampai teman-temannya datang sahabat ingin mengambil sakit. Ya, kata satu orang, beliau mengatakan, udah saya tahu kapan ngambilnya katanya. Saya tahu kapan mengambilnya. Sekarang jangan diganggu. Begitu tiba waktu sholat, dikisahkan sholat zuhur, begitu beliau takbir, yang satu kawannya mengatakan ini saatnya. Begitu takbir diambil durinya, nyaris tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Yang tadinya baru disentuh ya, sentuh sedikit udah terasa gitu. Wajah memerah. Itu sudah takbir, enggak ada ekspresi perubahan di wajahnya. Saking nikmatnya gitu. Ya, ada orang yang bahkan memprioritaskan sholat dibandingkan dengan tidurnya. Saking merasakan kenikmatannya. Bahkan puncak paling tingginya, ada memang orang sholat untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Bukan karena sholatnya. Karena merasa sudah banyak pemberian Allah yang belum disyukuri. Nah karena itu teman-teman, bagaimana mendapatkan semua kenikmatan itu? Maka Allah jelaskan keterangannya di Al-Quran, Nabi berikan detailnya dalam penjelasan sunnah beliau. Nah kita sudah sampai pada pembahasan di pertemuan lalu ke sujud kan? Baik ke sujud, sekarang kita akan masuk duduk di antara dua sujud. Saya akan terangkan pertama caranya, fikihnya, supaya benar cara kita menunaikan. Kedua bacaannya, dan yang ketiga hikmahnya. Apa esensi dari perbuatan itu? Apa hikmah dari bacaan itu, dan bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Ingat rumus dasarnya, setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Nanti pertemuan berikutnya saya coba bawakan buku-buku untuk referensi. Saya bawakan yang asli insya Allah, bahasa Arab. Masih asli ya, saya tunjukin. Ini kitabnya yang ini, kitabnya yang ini, kitab yang ini. Jadi saya gabungkan jadi satu. Oke, saya coba selesaikan, saya sedang menulis tentang buku sholat, fikih sholat. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah mudah-mudahan bisa dibagikan. Baik teman-teman, kita fokus. Sekarang kita akan bangkit dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Baik, pelan-pelan. Setelah ini saya mungkin hanya 30 menit menerangkan ini. Setelah itu kita kembali ke diskusi. Apa yang Anda ingin diskusikan, kita silahkan nanti share dalam sisa kesempatan yang mungkin kita dapatkan. Baik, posisinya sujud. Ada yang bisa bantu saya? Baik, tapi di sini kayaknya agak kurang ini ya, kurang kuat ya. Oh silakan, nanti ini tunjuk sana, terus tunjuk sampai ke belakang. Oke, silakan. Ayo mas, bismillah. Di sana ada layar kan ya, jadi kelihatan ya. Jadi walaupun tak nampak, ya bisa kelihatan sini. Mohon izin bisa sujud mas. Ya, mungkin akan lebih baik hadapnya ke arah sini aja. Tahan. Kalau sujud itu kan berarti dari i'tidal kan? Ya, saya mulai dari i'tidal, bangun dulu sebentar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Oke, tahan sebentar sampai sini. Ini bisa tangannya diangkat menghadap ke sana, depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397 termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan, namanya sahabat Abu Hurairah,
Dapatnya dari mana? Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, langsung dari Nabi SAW. Jadi kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit di sini. Ya, di sini. An-Nasai nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umrah nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Nah, tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami Allah liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, sami Allah liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofisnya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud, dan itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun, termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna, dari kepala sampai bagian belakang diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Iman dulu baru sholat. Artinya kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku enggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar apa yang kau perintahkan, saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya, hamidah, saya puji engkau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kau mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa, itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun.
ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya. Baru kemudian lututnya baru turun. Dan gak usah berdebat. Yang pakai telapak tangan sahabat Abu Hurairah, yang pakai lutut Wa'il bin Hujur. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut, satu telapak tangan ribut gitu kan. Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Sujud. Oke, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel. Plus tambahan 1 di hidung. 1 jabhah, kening, ini keningnya menempel. Mohon izin, bangkit dulu Mas. Di sini, nempel ya. Dan tolong sekatnya ya, rambut ini sudah bagus, ya sisirannya udah baik. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain tertentu seperti sejadah, boleh sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, Oke. What's happening, you know? Oke. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan, jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati, ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, diafragmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya, jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing. Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Ya. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun Mas, izin. Perhatikan baik-baik. Tarik nafas dulu. Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud.
Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan gak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa Nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa. Dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain, nggak hafal Quran. Banyak sahabat Nabi nggak hafal Quran, nggak rajin tahajud. Dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang. Berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih. Kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates sebenarnya kan. Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah untuk kitanya doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada doa antara sujud. Saya akhiri pengantarnya. Sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah. Supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar. Komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah. Ya Allah saya siap patuh, saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja. Yang tidak engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tunduk, sujud. Patuh. Ya Allah saya patuh, lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan. Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud, jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa, maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6-7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya, dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukkan. Bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya. Tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Perhatikan, sujud. Silakan, Mas. Bismillah.
Nah, silakan. Itu biasa, kiblat itu bisa beralih ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Boleh, boleh silakan, boleh. Iya, asal tidak ke Old Trafford aja. Oke, bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud, paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau Anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? Kata Allah, saya minta ini, kerjakan. Begitu kita kerjakan, kamu minta apa? Saya kabulkan. Nah, ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu semua dikerjakan dengan baik, Anda bangkit. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Baik? Ya, saya masuk ke caranya dulu. Saya masuk ke fikihnya. Yuk kita mulai ke cara duduknya. Mohon izin, maju sedikit. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, fokus baik-baik. Teman-teman, ada 2 jenis duduk dalam salat. 1, iftirash. 2, tawarruk. Ya, saya tuliskan sebentar. Jangan nengok, sedang sholat. Oke. Saya mau izin, saya pakai jubah hari ini karena ada yang ngasih saya. Saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu. Ya, setelah itu baru saya simpan. Jadi untuk menyayangi orang yang ngasih. Lihat sini. 1 iftirash. Enggak pakai hamzah. Iftirash pakai sin besar. 2, tawarruk. Pakai kaf. Gini, pelan-pelan. Boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini, ya. Iftirash akar katanya dari kata farasya. Kemudian ada firash, sesuatu yang terhampar, terbentang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan. Ini bukan bumi datar. Ya, bukan bumi datar. Maksudnya di bumi itu kalau Anda keluar dari bumi, pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat. Maka akan Anda lihat bentuknya. Tapi kalau Anda hidup di bumi, supaya saya mudahkan kehidupan, saya jadikan hamparan supaya Anda bisa pijak. Nah, firash itu hamparan. Kasur disebut firash karena terhampar. Kalau kasurnya bulat nggak bisa kita tidur di situ. Ya. Kemudian yang paling menarik, kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna, maka tambahkan alif dengan ta sehingga kalimatnya berubah dari firash menjadi iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki. Dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan. Izin. Bismillah. Lihat sini, teman-teman. Nah ini. Jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat, ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk diduduki. Seperti firash, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam, seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini, seperti ini. Ini yang disebut firashnya. Iftirash melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri, lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan. Seperti ini, misal. Kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan. Baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan. Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna. Tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal,
saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping nggak usah negur, woi nggak sopan. Dia bilang batal sholatnya tuh, ya dua-duanya batal. Oke. Kalau ngobrol. Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak, yang ini. Dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga, dia tegak sempurna. Tiga, posisi tangan. Tangan ada dua posisinya. Bisa di sini, pas di paha, di atas lutut. Ya, lebih enak begini. Di paha, di atas lutut begini. Atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya? Jadi bisa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Bisa di sini, atau turun sedikit. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa. Jadi bukan naik langsung doa. Bahkan ada yang belum duduk udah berdoa. Rabbighfirli warhamni, duduk aja belum gitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu. Kitanya enak dulu, jadi berdoa dalam keadaan enak. Seperti begini, teman-teman kalau doa bangun tidur apa? Hah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Oke, tapi itu kan tahap ketiga. Mana tahap pertama keduanya? Kembalikan ke hadisnya di Ibnu Abbas. Hadisnya di Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 1369. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya itu enggak langsung doa. Ini bukan bangun berdoa, tidak. Fajalasa, maka duduk sebentar. Duduk dulu. Di sunnahnya begitu bangun duduk. Wa athara biyadihi, ya, wa masaha biyadihi min athara naumi. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapuskan, menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Makanya sebutnya yad. Ya, kalau ini diduga bersih pakai ini, kalau ini diduga bersih pakai ini, boleh. Karena nanti kalau diduga kotor, sunnahnya cuci dulu. Karena kita nggak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur. Ada kotoran di sini tersentuh dan sebagainya. Ya. Maka hapuskan dulu bekas ngantuknya. Setelah ngantuknya hilang, baru berdoa. Jadi bukan berdoa saat ngantuk. Karena ada orang baru bangun duduk begini sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ini berdoa dalam keadaan nggak sadar. Saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh. Jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita nggak sadar. Bahkan ada orang belum baca doa, baru duduk sudah nggak sadar. Ya bangun 2:30 pengen tahajud, baru duduk masih begini. Begitu bangun udah jam 5 gitu. Ya. Sadar. Jadi sempurna dulu, duduk sempurna seperti tadi. Itu sudah bagus sekali duduknya. Setelah itu baru kemudian baca doanya. Baik, oke, sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada 3 jenis doa. Oke, ada 3 jenis. Ah, ini spesialnya, saking spesialnya cahaya mengkondisikan. Oke, yang pertama ada yang singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang 2 kali. Oh, enggak pakai Rabbighfirli. Rabbighfirli. Singkat sekali. Ya, Rabbighfirli. Oke, saya ulang ya. Anda boleh ikuti. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Cukup sekali kita ucapkan. Rabbighfirli, ulang sekali lagi. Jadi 2 kali disebutkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bagian pertama. Hadisnya sahih. Tahan. 2, ada yang sampai 3 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, warzuqni. Sampai 3 lafaz. Ada yang sampai 4 sampai 5 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ada yang 6 lafaz. Ditambahkan dengan wa'fu anni. Atau ada yang afini. Maka Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Jelas? Baik, ada yang memasukkan sampai 6 saja. Sampai wa'afini, sampai 7. Yang wa'fu anni enggak dimasukkan. Baik ya, enggak ada masalah. Karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu anni. Walaupun itu syarah sebetulnya. Syarah. Ya. Kalau kita cukupkan sampai wa'afini, boleh.
Wa'fu anni, ada dalil juga, walaupun dalil sifatnya syarah. Tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga. Toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang. Balikan sini. Saya tuliskan. 1. Rabbighfirli. 2. Warhamni. 3. Wajburni. 4. Warfa'ni. Kita masukkan saja. 5. Warzuqni. 6. Wa'afini. Yang tambahan. Wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Belum disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang plus tadi saya sebutkan saya kotaki. Jadi kalau Anda mau nggak bacakan ini nggak ada masalah. Jelas ya? Sampai di sini. Kalau mau tambahkan dengan syarah tadi silahkan. Karena ini semakna dengan yang ini. Tapi ini lebih dalam. Oke, sekarang pelan-pelan. Fokus ini. Lihat baik-baik. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Baik. Saya mau tanya pada teman-teman. Siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah. Boleh angkat tangan? Oke, tahan. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan bukan dunia. Ingat itu. Jadi jangan Anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat, itu tandanya cinta Allah datang. Belum tentu. Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita. Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu semua, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan Rasul. Ikuti. Kata Nabi jadi baik, baik. Kata Nabi sholat, sholat. Kata Nabi berhijab, berhijab. Kata Nabi tinggalkan ini, tinggalkan. Nah, yang paling menarik, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Qur'an itu ada redaksi begini, ada dzunub, ada dzambun. Dzambun itu satu kali dosa. Sekali dosa. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafiri dzambi, aku turunkan sifatku ghafir dzambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Jadi kalau Anda misal ya berbuat salah sekali nih, mata salah lihat nih. Salah lihat. Ya, ada gambar yang tidak layak dilihat, salah. Yang paling aneh lisannya istighfar. Astagfirullah, salah nih. Jadi lisan istighfar tapi mata ngelihat kan? Baik, salah itu. Ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya nggak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa. Engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor? Maaf ya, jangankan Allah gitu. Ibu punya anak, teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita nggak mau kan? Nah kotor cuci dulu kan, baru masuk rumah. Anda pengen ke surga, badannya kotor, ya Allah yang punya nggak akan mau. Kamu kotor, bersihin dulu. Makanya kata Allah, satu titik kotoran pun melekat pada dirimu, aku ingin kau bersihkan dulu. Aku turunkan sifatku namanya ghafir. Engkau minta ampun padaku, aku ampuni dosamu walau sedikit. Tapi pertanyaan saya, siapa yang punya dosa sedikit? Yang punya dosa sedikit angkat tangan, saya pulang. Oke, mata berapa kali berbuat salah? Telinga salah dengar, lisan salah ucap. Pikiran juga sudah salah. Ustadz belum datang, udah 30 menit, kemana sih Ustadznya? Iya ya. Oke, kaki berapa kali salah melangkah? Udah banyak dosanya.
Maka ketika itu diakumulasikan, kemudian dikumpulkan, maka berubahlah kemudian kalimatnya dari dzambun menjadi dzunubun. Nih, bentuknya jamak, plural. Pindah ke sini. Yang paling dahsyat kata Allah, maaf ya, cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan dzambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Anda jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Jadi dia udah menyimpulkan, udahlah. Ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih. Udah banyak salahnya, udah hitam, udah lumpur begini nih. Orang memandang nih gak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda? Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah, yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayatnya indah. Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau Anda diundang ke resepsi pernikahan, ada prasmanan, Anda makan sekali. Tapi kalau Anda ngantri 10 kali, itu israf namanya. Oke? Nah, ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah gak keukur. Bahkan saking gak keukurnya, kalau ada orang lain berbuat dosa, dia belum, rasanya belum lengkap. Oh, dia udah mengerjakan ini. Oh, saya juga bisa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau hambaku yang soleh saat Ramadan, dia ingin berdoa kepadaku, mencari-cari aku. Fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Dan disebut hamba. Kamu sama dengan soleh yang lain. Cuman kamu tinggalkan aja perbuatan buruk kamu. Gini cara memahaminya. Anda punya anak. Anak itu sudah berbuat buruk yang sangat luar biasa. Keluarga sudah nggak enak. Di mana-mana disebutkan pokoknya nggak bagus. Udah mencela, udah merusak nama baik keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba anak itu mau pulang. Anda terima nggak? Terima. Oke. Ketika dilihat disambut dengan senyuman? Belum tentu. Ngapain kamu kesini? Oh, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Oke. Itu hamba. Tapi Allah tidak. Begitu seorang pelaku maksiat yang paling tinggi pun ingin bertobat, langsung disebut dengan kalimat ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan hambaku sini. Kamu mau tobat? Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Kenal Fir'aun? Oke. Ya. Nih ya. Fir'aunnya. Catat kalimat saya nih. Fir'aunnya. Fir'aun itu gelar bagi raja di Mesir, Farao, bahasa Arabnya Fir'aun. Hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Jadi kalau ada perempuan yang mengandung, itu di sampingnya udah ada algojo. Satu mengawasi, satu pegang pisau.
Jadi kalau lahir perempuan bebas. Perempuan bebas. Wa yastahyuna nisa'akum. Kalau laki-laki langsung dibanting ke tanah, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Yuzabbihuna abna'akum. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling besar. Firaun. Orang sekarang paling banter ngaku nabi. Firaun ngaku Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan dia hidayah. Kita sekarang sampai kiamat nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi Nabi Muhammad SAW. Firaun langsung 2 nabi, Anda bayangkan. Musa dan Harun. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba ingatkan dia dengan kelembutan. Mungkin dengan lembut itu, dia akan sadar dia salah. Anda bayangkan, saking rahmannya Allah, seorang yang mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, itu masih diberikan kesempatan dapat hidayah supaya balik lagi. Sampai nyawa itu di tenggorokan itu. Jadi, maksud saya gini, kalau Allah sudah tawarkan sifat yang sempurna ini, Anda belum bertobat juga, Anda butuh apa lagi untuk berubah? Anda akan wafat. Lihatlah ke cermin, kamu akan wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kamu wafat, sesuatu kamu akan pulang. Masa pulang dalam keadaan kotor? Apa enggak malu kamu lahirnya bersih, pulangnya kotor? Dan itu dibuka di hadapan Allah semua. Nah, poinnya adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa. Yang paling menarik, fokus baik-baik. Yang paling menarik, artinya kalau ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fokus dari sini. 1. Kata ini, Rabbighfirli adalah kalimat permintaan kepada Allah untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pengampunannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita memohon untuk diampuni, robah kalimat ini ke bentuk permintaan. Ighfir, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Ketika Anda meminta, persamaan terbaliknya, ketika Anda meminta diampuni dosa, saat bersamaan, bukankah Anda meminta dicintai oleh Allah? Karena orang yang diampuni dosa, persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah. Jelas? Oke, sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya? Rabbighfirli. Jadi teman-teman kalau sedang buru-buru, misal maaf ya, sedang jamak qashar atau sedang di perjalanan, itu ketika duduk di antara 2 sujud, Anda tidak harus menyempurnakan semuanya. Boleh cuman baca ini 2 kali diulang. Rabbighfirli. Tapi dibacanya pakai hati, bukan cuma di lisan. Maksudnya dikeluarkan di lisan, dikuatkan oleh hati. Rabbighfirli. Ketika Anda bacakan itu, perhatikan cara bacanya, fokus baik-baik. Karena ini kalimat yang sangat menentukan. Kalau Anda benar bacanya, maka Anda akan mendapatkan cinta Allah. Ini poinnya. Nah, apa gambaran bagi orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang ia inginkan dalam hidupnya, Allah akan kabulkan. Sepanjang itu ia butuhkan. Bahkan ada orang yang belum pernah minta, Allah langsung berikan. Anda cinta pada anak Anda minta sesuatu bukan karena belikan. Kalau Anda mampu. Anda dicintai Allah. Apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan pada kita? Ya, jadi kalau kita benar-benar minta ampun yang serius, itu cinta ini akan turun. Dan cinta itu persamaannya pemberian. Pasti orang yang mencintai objek tertentu pasti akan memberikan apa yang ia inginkan. Pemberian. Anda cinta istri Anda atau suami Anda, maka Anda akan persembahkan yang terbaik. Masak yang paling enak, berikan hadiah yang paling bagus, anak-anak disayang dengan baik, gitu kan? Allah mencintai kita, maka apapun yang kita minta pasti diberi. Selama itu kita butuhkan. Makanya ada di antara orang soleh yang dalam hidupnya selalu mengucapkan kalimat ini, istighfar. Supaya mendapatkan cinta Allah. Ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, sekitar tahun 164 sampai 170 Hijrah. Ya, itu kebiasaannya setiap adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan, saking lelahnya singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi.
Ya, begitu sedang tiduran kata marbotnya, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar. Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Ya foto, gitu kan? Orang ketemu ulama, ustadz dulu minta doa, sekarang kan minta foto. Oke. Ada yang pasang status macam-macam. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini marbot nggak kenal. Itu Imam Ahmad, keluar aja katanya. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya, ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu, disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya sedikit aja keluar, barwah katanya, barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatarannya. Orang itu datang lagi, rawah, itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barwah kasar, rawah itu keluar dengan rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Jadi kalau Anda nanti sedang umrah atau haji, ibu sedang sholat dekat Ka'bah, ada petugas bilang, Bu, ibu, ukhruj, ya. Nah, ini diminta keluar, jangan bertahan. Barwah, lebih kasar. Rawah, itu kasar banget. Rawah, bukan rawah, saya Aminah. Itu diusir namanya, ya. Pergi sama rohnya sekalian. Maka pergi beliau, begitu jalan, lewati tempat tukang roti tadi, makhbaz. Si tukang roti lihat dipanggil, Syekh sini kayaknya capek, istirahat di sini. Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kami pekerjaannya. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad lihat, Imam Ahmad itu tahu betul, istighfar itu mendatangkan cinta Allah. Cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, yes Sayyid, Tuhan, aku lihat engkau setiap pegang adonan astagfirullah, bikin adonan astagfirullah, apa manfaatnya? Kata tukang roti itu, wallahi, dengan kalimat ini, tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah, kecuali semuanya dikabulkan. Wallahi, kata tukang roti, bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai, dia mengatakan, setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang, satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu. Tolong sebelum kami wafat pertemukan kami. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah. Hanya untuk diantarkan kepada tempatmu karena istighfarmu. Allahu Akbar. Dan jangan lakukan itu pada saya. Ini. Tapi kalimat ini, itu bukan kalimat yang sekedar diucapkan di lisan, bukan. Kalimat yang disertai dengan penghayatan pada jiwa. Untuk mendapatkan cinta. Karena cinta itu muaranya hati, ke jiwa. Lihat sini, fokus. Ya Allah ampuni saya. Berarti minta apa? Minta ampun. Kalau minta ampun berarti ada yang apa? Yang salah kan? Kalau salah berarti apa? Dosa kan? Oke, sekarang kalau kita sudah paham ini, artinya kita minta ampun karena merasa salah. Mustahil orang minta ampun kalau nggak ada salah. Anak Anda nggak akan minta maaf pada orang tuanya kalau nggak ada kesalahan. Istri nggak akan minta maaf pada suami atau sebaliknya kalau nggak ada salah. Maka kita pun ketika mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, karena kita merasa salah. Karena itulah kata para pakar fikih, ahli fikih fuqaha, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, maka sertakan di hati kita, rasakan kesalahan apa yang pernah diperbuat sampai duduk di antara dua sujud itu. Tuh, sampai nangis anak. Oke. Bukankah Anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud? Saya patuh, mata saya akan melihat yang baik. Ternyata ketika sudah selesai sholat, mata melihat yang tidak baik. Telinga akan mendengar yang baik. Ternyata telinga salah dengar kan? Salah enggak? Salah kan? Makanya ketika bangkit itu, Anda katakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mohon izin, maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Ketika Anda katakan Rabbighfirli, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah salah lihat apa? Telinga salah dengar apa? Sampai ke ujung kaki. Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita, maka yang 7 akan otomatis mengikuti.
Warhamni akan disayang Allah. Wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu. Maaf, kata Al-Quran, orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya namanya Al-Jabbar. Untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya. Cara meminta perlindungannya, wajburni. Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan, ada kalimat warzukni, rizki. Rizki itu jangan diartikan dengan uang semata, tidak. Kesehatan rizki. Ya, Anda sehat, rizki. Pilih mana? Pilih mana teman-teman? Mohon izin, kan kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat? Kaya tapi sehat. Nah, berarti kan sehat itu penting kan? Ya, ketenangan itu rizki. Tenangan rizki, sama aja. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Cepat. Nah, berarti ketenangan itu rizki. Ya, kekayaan yang menghadirkan kegelisahan berarti tidak menikmati kekayaan itu. Makanya pencuri itu sebetulnya nggak kaya. Karena setiap dia mencuri hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah. Koruptor itu nggak kaya karena setiap dia ngambil itu gelisah jiwanya. Dan ketika gelisah itu berarti dia masih miskin. Karena dia membutuhkan sesuatu yang nggak dia dapatkan. Ayo teruskan, warzukni. Kemudian wahdini, berikan hidayah. Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan yang menerima, kemudian Ibnu Umar, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kalau menikah, ketemu pasangan baik. Maaf, kalau di kantor ketemu orang baik. Kalau bekerja ketemu orang baik. Itu yang dimaksud Allahumma hdini fiman hadait. Kalau Anda persingkat, wahdini, ya Allah tunjukkan aku pada orang-orang baik. Ya, jadi ini tuh datang sendiri. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang ini datang seketika. Wa'afini, sehatkan aku, jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak, mengganggu untuk ibadah. Wa'afu anni, maafkan aku. Kenapa ini menjadi tambahan? Karena sudah tercakup di sini. Tapi kalau mau dispesifikan, disebutkan nggak ada masalah. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, kuncinya di sini yang ini akan mengikuti. Kapan ini diberikan? Kalau sujudnya sempurna. Kalau sujudnya sempurna. Nah, terakhir, orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada dua. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi kalau sudah disebutkan lagi nggak enak. Biasa mata melihat sesuatu yang nggak bagus, disebutkan dari tayangan nih, saya nggak mau, jangan sebut itu lagi. Atau berbuat sesuatu yang nggak bagus, datang ke tempat yang nggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu diceritakan nggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya sudah berubah sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua, selalu taubat disandingkan dengan islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke majlis ta'lim, ikut kajian. Artinya Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah ingin kita baik, kitanya nggak berubah baik, lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik? Itu poinnya. Nikmati itu dan tolong jangan samakan level dengan yang lain. Ya, Anda kalau ingin mengukur, ukur dengan diri Anda. Jangan samakan dengan yang lain. Karena Allah ketika memberikan penilaian, ukurannya pribadi kita. Kita boleh kemudian merasa iri, ghibtah namanya, dengan kesolehan orang. Tapi jangan mengukur kesalehan orang lain untuk menilai diri kita soleh. Tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan. Anda hijrah, belum hafal Quran. Jangan diukur kalau hijrah itu harus hafal Quran. Ukurannya saya lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik, itulah Anda. Solehnya Anda di situ. Tapi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, jadi plus untuk kita. Itu yang disebut ghibtah dalam hadis. Maka dari itu teman-teman, saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya, singkatnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Pertanyaan saya, bukankah Anda mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli berapa kali dalam sehari? Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, 8, subuh sekali, 9 kali. Anda sudah memohon minta ampun kepada Allah 9 kali dalam sehari paling minimal.
Tapi kenapa masih berbuat salah? Jangan-jangan kalimat ini tidak pernah diucapkan dengan hati kita. Hanya mengalir di lisan saja. Karena itu setiap kali sholat, muncul zuhur, coba kenali apa maksiat yang kerjakan dari subuh sampai zuhur. Sehingga kita bisa sesali. Zuhur ke asar, apa yang salah? Evaluasi, kita sesali. Sampai ke isya. Kalau sampai isya benar kita istighfarnya, maka tidurnya tenang. Boleh jadi malam itu adalah malam terakhir kita terbaring di muka bumi untuk berpindah kepada alam lain dengan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya. Dengan bawaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, setelah duduk di antara dua sujud, apa yang dikerjakan? Sujud lagi kan? Nah, kenapa kemudian sujud lagi? Apa bacaannya? Kenapa mesti dua kali? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, sekarang kita diskusi dulu. Kita ada waktu 10 menit menuju zuhur. Ya, kurang lebih. Saya perkenankan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi, saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan cara bersujud kan katanya tangan itu harus agak terbuka. Bagaimana di saat sholat jamaah kan kita kan agak mepet ya. Terbatas gitu ruangnya. Itu aja. Baik. Ya, ini dari Mas siapa Mas? Farah. Mas Farah. Baik, pertama saya langsung jawab saja ya. Farah itu artinya orang yang bahagia. Dari kata fariha, ya. Dan itu diikat oleh Allah kebahagiaan itu dengan ketaatan. Jadi kalau ingin bahagia hakiki maka Anda tingkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Farah itu kalau sudah mengikat dengan ketaatan maka berubah nama jadi falah. Falahun. Falah itu artinya hasil dari kebahagiaan setelah menunaikan ibadah. Makanya ketika Anda sholat panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik, semoga Anda dapatkan itu. Pertanyaan Anda kenapa kemudian saat sujud tangannya masih sedikit terbuka bagian siku padahal berjamaah kita itu boleh jadi kemudian dekat. Sebetulnya kalau semua orang caranya benar nggak akan kesulitan. Buktinya saat Anda takbir biasa saja. Jadi kalau semua orang caranya benar, kan Nabi itu sederhana, ketika Anda sujud, lebar tangan ini selebar takbir. Dilakukan tangan, caranya ketika sujud selebar takbir. Di takbir ini kan begini, bukan begini. Ya? Begini kan? Takbir begini, bisa di bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Dan ini ketika sujud tidak ada yang berubah. Segini saja. Di ketika takbir kan begini, tangan dibuka kan? Ya kan? Allahu Akbar. Ya kan? Tangan di sini kan? Oke? Baik. Bagi yang perempuan, sama, tidak ada beda dengan laki-laki. Cuman di kalangan Asy-Syafi'iyah, ada yang berpendapat perempuan sedikit rapatkan begini. Kapan fatwa itu muncul? Dalam kondisi ketika kain yang dia gunakan menutup secara terbatas. Karena dulu nggak seperti sekarang, ada mukena macam-macam. Makanya ketika dibuka begini, tersingkap sebagian kainnya. Karena itu dirapatkan seperti ini. Tapi dalam sujud, sepakat itu kemudian dibuka seperti ini. Dibuka yang dimaksudkan bukan dibuka berlebihan seperti ini, tidak. Apalagi begini, tidak. Jadi dibuka standar saat takbir begini. Supaya ada ruang untuk bernafas dan tangan tidak menutup ke sini. Apa prinsipnya? Sebab kalau prinsipnya tangan itu dirapatkan seperti ini, kemudian dibawa ke sujud, maka ini akan menutup diafragma yang menghambat kita bernafas dengan sempurna. Sudah posisi sujud darah berkumpul di otak, nafas kemudian ditarik, makanya ketika bangun kan ada terengah-engah. Karena semua darah diarahkan ke otak. Ini ditutup begini, makanya ketika ada orang yang menutup, Nabi langsung marah, jangan lakukan. Buka. Kalau bisa anak kambing bisa lewat kata Nabi. Itu di zaman Nabi. Karena itu bukan berarti ketika Anda sujud membuka berlebihan begini, tidak. Yang dimaksudkan buka saja sedikit, ya kan? Sampai terbuka sehingga kita bisa bernafas dengan baik. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini disamakan dulu persepsinya. Kalau semuanya agak beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, ya itu jadi masalah. Ya kan? Jadi poinnya seperti tadi ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada yang selain? Silakan Fadl dari teman-teman Afwad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya apakah niat itu harus dilafalkan atau enggak? Baik. Kalau niat wudhu itu harus dilafalkan apa enggak? Dan kalau misalnya wudhunya di dalam kamar mandi kan kita nggak boleh mengucapkan kalimat Allah. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Pertama ada niat, yang kedua ada pelafazan. Allah barik fik. Baik. Niat itu pekerjaan hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi, muqtarinan bit takbir. Niat itu adanya di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir dalam sholat misalnya Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan ya Allah saya akan sholat zuhur 4 rakaat.
Ya Allah, saya akan salat subuh 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatain. Jadi begitu tangan bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Jelas sampai sini? Nah, kalau itu kemudian dilafadzkan, maka lafadz itu sesungguhnya bukan niat, tapi lafadz itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat. Apa di antara contoh ibadahnya? Haji dan umrah. Ketika haji dan umrah, itu niatnya diucapkan. Talaffuz bin niat untuk menguatkan niat. Biasanya ketika ada itu dilafadzkan, itu ibadahnya bukan ibadah standar, tapi ibadah yang membutuhkan motivasi 2 kali lipat sampai harus diucapkan. Itu cuma di Islam tuh. Jadi kalau Anda sedang mengalami goncangan yang kuat untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita, maka keluarkan lewat ucapan. Saya yakin bisa, saya yakin bisa. Masalah ini tuntas. Itu teorinya di Islam. Katakan. Makanya sering di Quran tuh kul, katakan, ekspresikan, tuliskan. Itu di kita. Yang pakai sekarang orang Jepang. Kamu bisa, kamu bisa. Ada benteng Takeshi dulu kan, kamu bisa. Sekarang orang Korea nyusul Jepang karena perkataan. Lebih daripada Nihon, lebih daripada Nippon. Orang Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Terus, sampai sekarang nyusul. Nah makanya dicontohkan lewat ibadah, itu filosofinya demikian. Jadi ketika kita haji, umrah, labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umratan. Dilafadzkan untuk menguatkan motivasi niat kita. Niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya, dilafadzkan untuk menguatkannya. Nah kasus lafadz niat itu muncul, itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggal sahabat, di tabi'in, kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di mazhab Syafi'i kemudian memberikan pandangan. Apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan salat, jadi dia nggak bisa khusyuk. Baru takbir nggak bisa fokus lagi. Baru takbir nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca ta'awudz. Dia baca ta'awudz nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafadzkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, lafadz itu membantu menguatkan niatmu. Di lafadz itu bukan niat. Kalaupun Anda melafadzkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau Anda nggak lafadzkan pun atau dilafadzkan, itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika Anda ragu, ya, Anda khawatir gelisah, lafadzkan untuk menguatkan niat. Tapi kalau nggak ada misalnya sama sekali kegelisahan, nggak harus dilafadzkan, silahkan. Cukup dalam hatinya, usolli dalam hatinya, atau dengan bahasanya, dia bertakbir, langsung mengalir di situ. Jadi ini pembahasan untuk meniatkan, melafadzkan niat, itu cukup di dalam hatinya, kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran, baru dia lafadzkan. Yang kedua, tentang doa. Doa itu dibagi 2. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Dijaharkan banyak doanya. Contoh Quran surah ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoa aku jawab. Bagaimana cara berdoanya? Ungkapkan, katakan. Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah, sebut ya Allah. Awid'ur Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau Anda punya kebutuhan tertentu, sebut nama Allah yang khusus. Misal, ya Allah lapangkan rezeki saya. Sebut ya Allah ya Razzaq. Mohon lapangkan rezeki saya. Anda pengen dimudahkan ilmu, ya Allah yang alim. Ajarkan anak saya pengetahuan. Nah, silahkan Anda ucapkan, boleh. Tapi ada kondisi tertentu yang doa itu cukup disampaikan di hati saja. Tidak perlu dilafadzkan. Contoh, saat Anda misalnya berwudu di tempat yang khusus. Nggak ada keran terbuka, adanya di toilet. Sedangkan di toilet itu nggak boleh kita melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, maka cukup dalam hati. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan sebut nama Allah, berdoa dalam hatimu dengan sepenuh kekhusyuan dan jiwa. Minta kepada Allah apa yang kau harapkan. Jadi ketika Anda masuk di toilet, Anda kemudian harus berwudu dan memang nggak ada tempat lain kecuali itu, maka dalam hati Anda katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Terus Anda bacakan yang baik, setelah itu Anda berdoa dan sebagainya. Dalam hati, sah dilakukan. Ya Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ya, Masya Allah. Doa dalam hati ini banyak yang jomblo sering lakukan ya. Teman-teman, ada lagi? Iwan dulu, siapa? Mau banyak yang punya pertanyaan nih kayak di sini. Okay. Coba, mau kirim dulu, silakan. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kita pindah. Belum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau kita lagi sholat kan suka nggak khusyuk, apalagi kalau jadi... Mungkin antum ya, saya nggak ikutan. Iya, saya Ustaz. Oke. Saya kalau sholat suka nggak khusyuk Ustaz. Oke. Apalagi kalau berjamaah, kadang bacaannya udah selesai duluan sebelum imam selesai. Terus kadang suka mikir yang aneh-aneh. Terus saya pernah dengar
caranya itu kalau nggak salah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus kayak meludah 3 kali ke sebelah kiri Ustaz. Itu Terus istri sholat di kiri. enggak. Maksudnya ngeludahnya bukan yang gitu Ustaz. Nah itu saya pernah dengar, apakah benar atau bagaimana caranya kalau kita lagi nggak khusyuk pas lagi sholat Ustaz? Apakah kalau diulang lagi dari awal? Kan nggak mungkin Ustaz karena lagi jamaah. Baik. Terima kasih. Lu sholat di mana? Di masjid Pak. Gue gak bakal ikutan. Baik, jadi fikih sholat dijawab dengan hadis tentang sholat. Muamalah dijawab dengan dalil tentang muamalah. Jangan masalah sholat dijawab pakai dalil zakat. Masalah zakat dijawab pakai dalil sholat, itu tidak akan nyambung. Walaupun kadang-kadang kelihatan serupa. Jika ada kondisi dalam sholat yang membuat kita merasa seakan berubah dari kekhusyuan, maka ada tips langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka terima dengan sabar. Karena bukan Anda saja yang punya masalah, kata Allah. Semua orang punya persoalan. Bahkan Nabi pun punya masalah. Anda sakit, Nabi Ayub sakit. Anda dijahili orang, bahkan Nabi Yunus dilemparkan dari perahunya sampai ditelan ikan paus. Anda dilempari orang dengan kata-kata dicela, dihina, Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Jadi kalau Nabi aja sabar, Anda yang bukan Nabi kenapa nggak sabar, kata Allah. Maka terima dengan sabar. Lalu minta solusi lewat sholat. Jangan didiamkan persoalan. Curhatkan, keluarkan. Didiamkan malah menambah penyakit. Curhat terbaik itu dengan Allah. Minta solusi. Karena Allah yang paling dipercaya. Manusia bisa mengingkari, Allah tidak. Maka ayo bicara. Kata Allah, bicara padaku. Punya masalah apa? Maka diminta kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan. Maka kita sholat. Tapi ingat kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu tidak mudah dikerjakan. Bayangkan ya teman-teman, di situ ada sabar, ada sholat. Sabar saja itu tidak mudah. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, itu sabar itu nomor 2. Sholat paling tinggi dan sholat itu nggak mudah dilakukan kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Nah sekarang kita tanya, bagaimana cara khusyuk ya Allah supaya sholatnya enak? Ayat 46 ya. 1, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sholat kalau ingin khusyuk, maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat. Di khusyuk itu ternyata tahap pertamanya bukan saat sholat, tapi sebelum sholat. Apa ciri pertamanya? Pertamanya dia masih ingat, punya kerinduan untuk sholat. Dia ada rasa, ingat tentang sholat. Misalnya sekarang nih, kayaknya udah dekat duhur tuh. Itu Anda sudah membayangkan begitu aja, udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuk. Ini berbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat. Artinya tahap pertamanya kita dapat, tinggal step selanjutnya kita ikuti. Yang paling bahaya itu kalau sudah nggak ingat dan nggak peduli dengan sholat. Jadi kalau masih ada gambaran kita masih ingat untuk sholat, bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan, asar jam berapa nanti ya, maghrib jam berapa ya, itu tandanya kehusuannya meningkat. Step keduanya, kata Allah, dia menyiapkan pertemuan denganku. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia menduga dengan kuat, bersiap akan berjumpa denganku. Oke, Mas Harun misalnya, saya ingin tanyakan begini. Saya panggil Harun boleh ya? Oke. Temannya Musa. Jadi Maryam, namanya Maryam, tapi disebut ukhta Harun, saudaranya Harun, ya kan, di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Harun itu partner pada kebaikan. Musa itu orang baik, maka Harun disebut partner orang baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu, kalau Anda ingin menyebut orang yang ingin dekat dengan orang baik, disebut Harun namanya. Ya, nggak pakai Harun, tidak, Harun. Ya, Harun. Jadi kalau ada orang Arab bilang gini, hey Harun misalnya kan, atau ya ukhta Harun, itu artinya, kamu tuh kayaknya baik deh gitu, kamu orang baik. Maka ketika saya panggil Mas Harun ya, maksud saya mudah-mudahan Anda jadi orang baik gitu kan. Nggak cukup dengan amin, cari dulu orang baik. Oke, jadi gini, saya ingin kembalikan, Anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan, oke, diundang oleh Pak Gubernur, Pak Anies ngundang Anda misalnya ke balai kota, pakai pakaian begini atau ganti? Gini aja, karena Anda melihat itu baik. Kalau Anda merubahnya dengan kaos, itu mustahil. Anda akan cari yang paling baik yang bisa Anda katakan ini layak untuk dipakai. Anda menghadap orang saja, Anda diundang dalam resepsi, Anda cari yang paling bagus. Sekarang Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Dan memberikan bahkan apa yang tidak Anda mintakan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Orang yang mengundang Anda belum tentu menyelesaikan masalah Anda.
Ini Allah sebelum mengundang kita, udah menanya, meminta pada kita, kamu punya masalah apa? Ayo mintakan padaku. Engkau butuh, aku berikan. Kau sakit, aku sembuhkan. Kau ingin rezeki, aku penuhi. Anda bayangkan, dan tidak ada yang mengundang itu 5 kali dalam sehari. Allah undang kita. Makanya Allah balik nanya, kamu diundang manusia, penampilan kamu begitu bagus, kenapa diundang saya pakaian begini? Makanya turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, lihat kalimatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ternyata penampilan itu step kedua untuk menghadirkan kekhusyuan. Beda antara Anda sholat pakai kaos misalnya, ya. Apalagi olahraga pakai jersey, sholatnya pakai kaos itu juga, ya. Depan Liverpool, belakangnya MU misalnya kan, ya bingung. Ya, malaikat juga bingung nih sebenarnya mana gitu. Ya. Oke. Jadi Anda olahraga, silakan olahraga. Menghadap kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Dan bahasa Qurannya zina. Zina itu yang paling indah. Yang kamu rasa itu yang terbaik. Bukan mahal. Yang paling indah, yang kamu rasa itu yang paling bagus. Yang paling baik. Kenakan itu. Dan rasanya akan lain. Begitu Anda kenakan pakaian yang paling enak, paling bagus, kenakan parfum untuk laki-laki. Begitu Anda lakukan seperti itu step yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang paling dahsyat. Perhatikan kalimatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakan kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu yang paling halal menghadap Allah, karena mungkin itu sholat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin khusyuk sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah. Karena itu imam mengatakan shollu sholatan muwadda. Artinya, sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup. Baik, saya mau tanya siapa yang tidak akan wafat, boleh angkat tangan? Oke, jadi semua wafat. Siapa yang tahu kapan wafatnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini terjadi? Mungkin. Kenapa ringan sekali lisannya mengatakan itu? Yang paling indah, ketika kita sujud, disitulah maut menjemput. Itu yang paling indah. Maka kata Allah, kita nggak tahu kapan kita wafat, maka bayangkan saat sholat, mungkin itu sholat terakhir yang kita lakukan sebelum kita wafat. Dan biasanya, maaf ya, orang-orang soleh itu sebelum meninggal, itu suka dikasih petunjuk oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang wafat akan merasakan maut. Tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut. Saya bagi yang terakhir kisahnya. Saya kedatangan tamunya, namanya Pak Maliki. Beliau punya istri sangat soleha, Masya Allah. Dan saya sangat menyayangi keluarga ini. Tinggal di daerah, sekarang jadi petani. Tadinya guru, Bu. Punya anak di kampus. Anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah. Untuk berbakti pada ibunya. Ibunya kena diabetes. Dan sudah berpengaruh pada organ. Jadi mata udah nggak bisa melihat jelas. Telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Dan gigi sudah mulai copot ya. Satu. Anaknya merasa kalau saya kuliah, ini biayanya akan ketarik ke kuliah. Maka anaknya memutuskan berhenti untuk berkhidmat kepada ibunya dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya. Dan ia berpikir, ini ibu sudah melahirkan saya, mengandung saya, maka ini saatnya saya berbakti kepada orang tua. Ini keluarga sangat soleh. Tapi Ibu Maliki ini kisah nyata, dan saya pernah bertemu keluarga ini. Dan baru beberapa pekan lalu, suami ini datang ke Bekasi dan menginap ikut kajian. Dan Masya Allah, ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau, kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang. Ini ahli majelis taklim. Walaupun dalam keadaan sulit akan minta digendong. Pak tolong antarkan, Pak tolong antarkan. Antar pakai motor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Senin saya ditelepon, saya masih ingat dulu saya pulang dari Tripoli, ditelepon sore-sore. Tiba-tiba sembuh. Sembuh teman-teman. Masya Allah. Dan dalam sembuhnya beliau datang ke kamarnya. Ini kisah nyata. Dia beliau dibuka lemarinya. Terus cari pakaian paling bagus. Dipakai oleh beliau dandan gitu. Udah gitu masuk ke ruangan tengah dipanggil anak-anaknya dengan suaminya. Pak sini, nak sini datang gitu kan. Masih kaget gak bisa tanya. Kok bisa seketika gitu. Sehat, sembuh, datang. Terus minta bikinkan susu katanya. Dibuatkan susu. Dibikinkan duduk semua, tengah, duduk. Kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran. Nak coba baca Quran deh. Anaknya baca. Allahu Akbar, saat baca, semua masih heran, masih menikmati bacaan. Tiba-tiba, tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku.
Ternyata saat dibacakan Quran itu, beliau sudah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disusuinya. Dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Quran pada anak yang pernah dididiknya. Dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku. Karena itu mungkin saat terakhir engkau hidup di dunia menjadi hamba dariku. Maka dari itu saya ingin katakan, kalau ingin khusyuk, ingat-ingatlah satu saat kita pulang. Yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat. Supaya pikiran kita tidak liar. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum sholat kata Allah, bacakan dulu. Bacaan-bacaan sholat, pelajari sampai paham. Setelah paham, kerjakan. Mulut berbicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah, aku berikrar engkau yang Maha Besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka Anda rendahkan diri Anda di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar. Tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA dan sebagainya. Mustahil. Karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, kita sudah tiba waktunya sholat. Saya tidak ingin menunda waktu sholat karena kita sudah tiba waktunya praktek sekarang. Saya mohon izin mungkin setelah sholat saya harus pamit, tidak langsung berlanjut. Tapi saya ingin menyampaikan 1-2 pengumuman dulu sebelum teman-teman beranjak untuk kita menunaikan sholat dan berdoa sebelumnya. Pertama, kami memohon doa, saya akan mengirimkan beberapa siswa keluar untuk bisa meneruskan apa yang telah saya bangun. Jadi saya ingin ada kaderisasi ke depan, karena saya kan tidak akan hidup selamanya juga, mesti ada orang lain yang meneruskan. Saya bangun beberapa tempat, sekarang ada pusat Quran, ada masjid, dan itu semua kami wakafkan untuk umat Islam karena Allah. Jadi saya nggak memiliki aset, nggak ada apapun, bahkan kendaraan pun saya serahkan semuanya sepenuhnya untuk Quantum Akhiran Institute. Saya cuma numpang pakai aja. Maksud saya kalau kita wafat itu bisa diteruskan oleh orang. Nah, saya sekarang akan kirimkan hari Kamis 25 orang ke Sudan untuk belajar, dan kami biayai itu dengan beasiswa. Ada yang ke Turki, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir. Jumlahnya ke Sudan 25 orang, total 35. Bahkan ada satu kampus yang hanya menerima penghafal Quran, karena di situ akan disiapkan jadi ahli Quran betul dengan semua ilmunya. Nah, insya Allah mereka ini 3-4 tahun akan kembali lagi, dan kami sekarang sedang bangun center. Ya, ada laboratorium Quran, ada center keislaman, tempatnya di Jawa Barat, tapi saya belum bisa buka karena khawatir ada spekulan-spekulan ya di sekitarannya. Jadi kita siapkan, tapi desainnya sudah siap semuanya. Insya Allah dalam 3-4 tahun ini akan ada pesantren, ada lab dan macam-macam yang mencakup semua profesi yang bisa kita pelajari di situ dari Al-Quran. Dan guru-gurunya, anak-anak ini yang kami akan kirim. Kami seberangkat. Nah, jadi kalau saya besok lusa sedang nggak ada atau saya meninggal lebih dulu, nanti mereka akan teruskan. Dan kajian ini saya harap tidak berhenti dengan guru siapapun. Ya, ada guru siapapun selama baik, belajar dari mereka. Karena insya Allah 1-2 guru akan saling menutupi dengan yang lainnya. Jangan berfokus pada 1-2 orang saja. Dimohon doanya untuk itu. Yang kedua, saya tidak bosan untuk meminta, jaga persaudaraan antara teman-teman. Jangan datang pulang begitu saja. Kenali siapa yang datang. Bersahabat dengan baik. Dan saling mengingatkan karena Allah. Dan jangan hukumi teman-teman yang baru berubah, baru hijrah. Yuk, pahami dia dengan dunianya. Kalau ada yang baru mengenakan jilbab, sayangi, tunjukkan. Ya, kemudian puji dengan kebaikan-kebaikan, ikhwan yang baru datang, ajak, dan itu sangat disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempurnaan ada pada niat. Saya mohon jangan berpecah belah, bersahabat yang baik, dan mudah-mudahan akan dijaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, teman-teman, nanti insya Allah Desember kita ada wisuda akbar untuk penghafal Quran. Jadi alhamdulillah ini kita angkatan kedua, ada yang sekarang hari ke-12 sudah, hari ke-11 kemarin sudah 24 juz. Jadi targetnya 30 hari hafal 30 juz. Jadi ada yang 24 hari, 25 hari. Yang rekor belum terkalahkan itu dari Wajo, perempuan. 7 hari hafal 30 juz. 7 hari. Nah sekarang ada yang 11 hari, 24 juz. Oke, kita siapkan. Nanti insya Allah Desember kita akan wisuda anak-anak ini. Dan kalau teman-teman ada waktu silahkan bergabung. Karena di antara mereka ada yang ibu usia 64 tahun. Ya, kemarin ada ibu-ibu 40 tahun 78 hari, ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan maksimal. Nanti kalau teman-teman ada waktu silahkan kita bisa nikmati bagaimana mereka bisa share dengan nilai dari kebaikan. Kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah.
Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa diamalkan dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mengakui kami tidak sempurna, banyak berbuat kesalahan dan dosa. Jika ada satu pun hamba-Mu di tempat ini yang datang dengan lumuran dosa, kami mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, jangan biarkan dia meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami manusia biasa yang mungkin gelisah dalam kehidupan. Maka kami mohon kepadamu, jika ada satupun hamba-Mu berada di ruangan ini yang tengah merasa gelisah dalam jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, kami mohon jika ada siapapun hamba-Mu yang tengah mengalami kesulitan saat ini, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan sifat kasih dan sayang-Mu, mohon angkat dan ringankan segala persoalan hidupnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun, dekat ataupun jauh, keluarga ataupun tetangga, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina wa wafiqna fi kulli a'malina, asli ahwalana nuqarriba ilaik ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon ya Allah, kami ingin berubah menjadi lebih baik. Beri kesempatan kami untuk menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu. Kami mohon ya Allah, bimbing kami, berikan kami hidayah. Jadikan hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin. Ya Allah, kami sadar kami akan wafat. Maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai kami wafat kecuali menjadi hamba yang patuh kepada-Mu. Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon, kami ingin bertobat kepadamu dengan tobat yang benar. Mohon bimbing kepada kami, tunjukkan bagaimana cara kami bertobat dengan baik ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh keburukan yang bisa merusak tobat kami di hadapan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Arhamar Rahimin, idza kana hunalikal asad min jiwarina wa ailatina min aqribina wa ashabina idhim liyatubu ilaik ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon jika ada kerabat kami, teman kami yang kami sayangi, keluarga kami, tetangga kami jauh atau dekat, kami mohon ya Allah, jika mereka masih jauh dari-Mu dan senang berbuat maksiat, mohon mereka kawan kami, mereka keluarga kami, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Bimbing mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat ya Arhamar Rahimin. Sadarkan bahwa mereka akan berpulang kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Arhamar Rahimin, jami'na ma'ilatina ya Rabbal Alamin fi jannatika na'im ma'a Rasulil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kami tatap di dunia, yang tidak kami lihat di mimpi. Maka kami mohon ya Allah, jika kelak Engkau hendaki kami masuk ke dalam surga, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayah ibu kami ya Allah, anak cucu kami, kerabat kami, tetangga kami, dengan orang-orang soleh yang Engkau ridai. Allahumma ya Arhamar Rahimin, inna nas'aluka khaira ma sa'alaka Rasulukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu Rasulukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al baqiyat hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mohon jika memang kami masih ada peluang untuk hidup pada lembaran hari-hari ke depan, maka mohon jadikan sisa hidup kami sisa hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm min akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Namun kami mohon ya Allah, jika memang ini hari terakhir kami hidup dan kami harus wafat di hari ini, kami mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma khaffif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, saatnya kamu pulang. Aku ridha dengan amalmu dan Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Cepat pulang, aku siapkan surga untukmu. Engkau akan jadi hamba-Ku yang aku nilai saleh dalam kehidupanmu. Allahumma ya Rabb, laqad asayna walidina wa asayna ya Allah azwajana wa asayna auladana wa dhurriyyatana. Allahumma tubna ilaika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami telah berbuat maksiat yang tak terlukiskan bahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kepada suami istri kami. Ya Allah, kepada anak-anak kami, tetangga kami. Jika mereka masih hidup, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk memohon maaf kepada keduanya. Jika mereka telah wafat, bimbing kami untuk beramal soleh agar memberikan cahaya bagi keduanya. Allahumma, kami mohon ampun jika memang kesalahan di anak-anak kami karena dosa kami.
Engkau sayang terhubung di keluarga kami karena perbuatan kami, maka mohon ampuni dosa-dosa kami ya arhamar rahimin. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, Engkau perintahkan kami datang untuk belajar. Engkau perintahkan kami berdoa, kami mohon dengan segala air mata yang mengalir. Dan Engkau berjanji untuk mengabulkan doa kami. Kami telah tunaikan doa kami. Kami telah belajar seperti apa yang Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, jika dengan semua ini belum sanggup dan belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau janjikan, maka mohon tunjukkan pada kami dengan saat ini seperti apa lagi kami mesti memohon kepadamu agar Engkau kabulkan apa yang kami mohonkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.